Nah, ini bagi mereka yang sholatnya duduk itu dan dia masih bisa berdiri walaupun hanya 1 detik, maka takbiratul ihramnya wajib berdiri. Nggak boleh takbiratul ihramnya duduk kalau dia masih bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansuruna wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman wa hakina bisalihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitil kiram ajma'in, amma ba'd. Faqala al-muallif al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi nafahatihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Kita lanjut bab arkanus salat, tentang rukun salat. Rukun salat terbagi 4. Ada rukun qauliyah, yaitu ucapan yang harus disuarakan, yang harus didengar oleh telinganya sendiri. Kemudian yang kedua arkanu fi'liyah, rukun fi'liyah. Jangan main cetrek. Ada anaknya Mas Dian, siapa nama? Jangan main pulpen cetrek itu. Arkanu fi'liyah, yang kedua ada rukun fi'liyah, rukun perbuatan, berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Kalau dia masih bisa berdiri, nggak boleh sholat duduk. Ya. Nggak sah dia. Kalau dia bisa berdiri pakai tongkat bisa, ya, masih bisa berdiri, maka dia masih wajib berdiri. Kecuali seperti orang yang udah nggak bisa sama sekali berdiri. Orang yang pakai kursi roda tuh emang nggak bisa berdiri. Nah itu baru sholatnya duduk, ya. Atau atau berdiri bisa tapi hanya sebentar, nggak bisa lama. Hanya hitungan detik aja bisa berdiri, tapi dia nggak kuat. Berdiri pegangan, kemudian nggak kuat, dia harus duduk. Itu baru. Ini bagi mereka yang sholatnya duduk itu dan dia masih bisa berdiri walaupun hanya 1 detik, maka takbiratul ihramnya wajib berdiri. Nggak boleh takbiratul ihramnya duduk kalau dia masih bisa berdiri. Kecuali emang udah payah, udah stroke, tahu stroke, udah nggak bisa berdiri, lumpuh, kakinya nggak bisa digerakin. Maka ini orang yang sholatnya duduk, baru niat dan takbiratul ihramnya duduk. Tapi bagi yang bisa berdiri, nggak sah dia sholat bisa berdiri, walaupun hanya beberapa detik sholatnya duduk, nggak sah. Ya, kita lihat banyak nih yang nggak ngaji begitu. Bapak, kita kira pakai bangku emang nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Ternyata selesai sholat bangkunya dilepas, jalan kaki, nggak pakai tongkat. Nggak sah itu. Sholatnya duduk, kecuali emang dia nggak bisa berdiri, gitu. Baru sholatnya duduk. Tapi kalau dia bisa berdiri hitungan detik, wajib takbiratul ihramnya berdiri. Allahu sholifan isyar barakatuh taala bar. Nah baru duduk. Ini orang yang emang nggak bisa berdiri, dirinya cuma hitungan detik, udah berdiri, berdiri. Takbiratul ihram niat Allahu sholli fardhu isya arba'atu mustaqbal taala bar dan baru duduk.
Tapi bagi orang yang masih bisa berdiri, maka wajib berdiri. Allahu Akbar, bismillah, goyang-goyang, masih wajib berdiri. Kenapa? Karena dia masih bisa berdiri. Ini enggak, ya, pakai tongkat bisa, jalan masih pegangan, tembok bisa, kok sholatnya berduduk? Al-qiyamu alal qadir, itu adalah rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Apa? Berdiri bagi yang mampu. Kalau dia masih mampu berdiri, ya berdiri. Di banyak sakit enggak apa enggak, dulu sholatnya duduk. Jadi bagi sholat rukun, sholat fardu, itu enggak sah orang yang bisa berdiri lalu dia duduk, maka enggak sah sholatnya. Karena itu rukun fi'liyah. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah itu nanti sunnah berdiri. Kalau sholat sunnah, ya. Tapi bagi sholat fardu maka wajib berdiri. Itu contohnya rukun yang kedua, rukun fi'liyah perbuatan itu berdiri. Kemudian rukun i'tidal, sujud dan sebagainya. Rukun yang ketiga arkanu ma'nawiyah, rukun hati. Rukun ma'nawiyah yaitu satu tertib. Dan satu lagi arkanu qalbiyah, rukun qalbiyah, rukun hati. Wahid huwa niyah, itu niat. Niat itu wajib di hati rukunnya. Di sholat itu terbagi 3 rukun. Ada berapa rukun dalam sholat? Rukun sholat 14 terbagi menjadi 3. Ada rukun fi'liyah perbuatan, ada rukun qauliyah ucapan, ada rukun qalbiyah hati, ada rukun ma'nawiyah tertib berurutan. Nah, mas'alatun ma'afdul arkanis sholat al-qiyam amis sujud. Ada beberapa pertanyaan. Ini di luar fikih nih. Di luar fikih. Jika ada seseorang yang bertanya tentang mana afdolan, ya, afdol seseorang dekat di sisi Allah Ta'ala apa? Ketika al-qiyam amis sujud, ketika berdiri atau lagi sujud. Seseorang ya sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Ayu afdol, mana yang lebih afdol? Al-qiyam amis sujud, berdiri, ketika lagi berdiri baca Fatihah, baca surah, atau ketika lagi sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah Tuhanku yang maha tinggi, yang maha suci Engkau ya Allah Tuhanku yang maha agung, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Mana yang lebih afdal? Al-mu'tamad, secara mu'tamad annal qiyama afdalul arkan. Ulama bersepakat bahwa berdiri, baca Fatihah dan baca surah itu adalah afdolnya rukun. Li'annahu mawdi'u qiraatil Qur'an, karena disitulah seseorang membaca Al-Quran. Ya, karena ketika sujud, i'tidal, ruku itu nggak boleh baca Al-Quran. Ya, karena itu ada zikir-zikirnya tersendiri. Allazi afdol azkar, yang mana Quran itu adalah termasuk zikir yang paling afdol, membaca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ya, banyak ya afdolnya ibadah banyak. Dan afdolnya di antara hadisnya Nabi, afdalu ibadati ummati, paling utamanya ibadah umatku adalah baca Quran. Ya. Paham atau tidak paham, yang penting bacanya benar, tanpa lahan, hurufnya sesuai. Tapi paham maknanya lebih utama lagi. Jadi kalau orang yang baca Quran sesuai, dia mengerti maknanya, kandungannya, meresapinya, maka setiap dia baca Quran, maka orang tersebut diciumin oleh para malaikat. Kalau dia nggak baca Quran tapi nggak paham maknanya, maka mendapatkan pahala juga, minimal dapat pahala meskipun nggak paham. Paham lebih afdol, meresapin lebih afdol lagi. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati tul kunut. Kemudian juga berdiri itu termasuk daripada kunut, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, itu namanya i'tidal. Nah, kunut ada pada i'tidal, pada waktu berdiri. Kemudian ada juga yang berpendapat inna sujuda afdal, bahwa sujud itu lebih utama. Sujud adalah rukun dari salat yang utama. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena landasannya Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wajal wa huwa sajid.
aqrabu yang paling dekat, ma yakunul abdu seorang hamba mirabbih azza wajal, ya, dekat dengan Allah Ta'ala, wa huwa sajid, dia sedang sujud. Faksiru doa, maka perbanyaklah tasbih di dalam sujud doa. Wa ba'dahum fasal, kemudian sebagian ulama membedakan, inna fi kulli lailatin fa italatul qiyam afdal wa in kana fi nahar fal iksar min sujudi afdal. Kemudian ulama berpendapat dipisah, dilihat waktunya. In kana fi lailah, kalau malam hari, fa italatul qiyam, maka melamakan berdiri afdal. Di malam hari baca Quran berdiri itu lebih utama. Wa in kana fi nahar, adapun jika di siang hari salat-salat wajib, salat sunnah di siang hari, fal iksar minas sujud, maka utamanya adalah sujud, afdal, lebih utama. Jadi kalau di malam hari baca surahnya agak panjangan dikit karena berdiri di malam hari lebih utama. Kalau di siang hari lebih utamanya sujud, maka lamain dikit sujudnya kalau di siang hari. Ya. Kalau duanya afdal, berdiri afdal, sujud afdal. Nah, kita masuk kepada fikih baru, arkanul shalah. Arkanus shalah, rukun salat yang pertama, ar-ruknul awal an-niyatu. Rukun pertama adalah niat. Mahalluhal qalbu, tempatnya di hati. Tuh. Bukan pakai suara, usolli pakai mulut, itu hukumnya sunnah. Wa talaffuzu biha sunnatan, dan melafazkan usolli pakai suara sebelum takbiratul ihram, sebelum Allahu Akbar, kita disunahkan usolli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilat dadaan. Nah, itu hukumnya sunnah sebelum takbiratul ihram, sunnah. Kalau kita nggak baca di mulut tetap sah. Yang wajib adalah di hati. Waktuha asna at-takbir, tuh, dan waktunya adalah asna at-takbir, di saat takbir. Allah usolli fardu, ketika mulut kita takbir Allah, hati kita niat Allah, hati kita usolli fardu maghribi salah rakaat musliman naitalah akbar. Nah itu. Nah, falau kabbaro biduni an yastahdiraha summa ba'da takbiri nawa falatan akidu salatuhu. Barang siapa yang niat sebelum atau setelah takbir, maka tidak dianggap sholat. Oh. Kalau dia niatnya sebelum atau setelah takbir, misalnya dah di hatinya apa? Usolli fardhu maghribi salasa rakaat Allahu Akbar. Atau pakai mulut nih, usolli fardhu maghribi salasa hatinya enggak. Allahu Akbar, pas Allahu Akbar baru hatinya niat usolli fardhu. Maka ini semuanya la tanaqidu salatu, maka tidak sah salatnya. Ya. Ini dia. Ya, kalau orang ketika Allah hatinya enggak usolli, maka enggak sah salatnya. Jadi ada orang yang niatnya itu sebelum takbir, usolli fardhu maghribi salasa Allahu Akbar, enggak sah salat. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Ya. Ngerti nggak nih? Usolli, kita pakai mulut nih, pakai suara. Usolli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbil dan ma'muman lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Agar hati kita ntar pas lagi Allahu Akbar, hati kita ingat tuh. Makanya disunahkan mensuarakan usolli fardal isya'i arba'atin mustaqbil lillahi ta'ala, sunnah. Nah, wajibnya kapan? Allah, hati kita usolli fardal isya'i arba'atin mustaqbil lillahi ta'ala akbar, itulah wajib. Ya, jadi kalau ada yang niatnya sebelum takbir atau niatnya di mulut tanpa di hati, usolli fardhu maghribi salasa pakai suara usolli fardhu isya'i arba'atin ketika takbir Allahu Akbar nggak ada niat, maka nggak sah salatnya. Kasih tahu tuh bapak ente, ibu ente, kakak ente, istri ente, ya. Semua yang salat niatnya nggak dihadirkan di dalam hati ketika Allahu Akbar, ulangin salatnya dari mulai perawan, dari mulai gadis, suruh kodok semua mumpung masih hidup.
Bapak ente sholatnya gimana? Allahu Akbar. Tanya, Pak, niatnya di mana, Pak? Kalau Bapak niat sebelum Allahu Akbar, usolli fardhu isya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar niat enggak? Itu tadi niatnya pakai mulut, pas di hati enggak pas lempar. Kapan Bapak begitu dari umur 7 tahun? Ulangin semua sampai sekarang. Kodok-kodokin semua. Karena itu enggak sah salat. Ya. Wa darajatun niyatu fi sholati salasah. Nah, ya jadi jangan terkecoh ngerjain sunnah tapi ninggalin yang rukun, ninggalin sunnah tapi fardunya enggak. Apa sunnah? Melafazkan usolli fardo maghribi pakai suara, pakai mulut, usolli fardo subhi, usolli fardo zuhri pakai suara. Itu sunnah. Kapan wajibnya? Kapan rukunnya? Nah, rukun sholat niat itu di hati, bukan di suara. Suara itu sunnah. Wajibnya di mana? Di hati. Kapan waktunya? Waktunya ketika takbiratul ihram. Allah, itulah hati, niat. Niat di hati. Sholli fardhu subhi rakaatain ma'muman ta'ala akbar. Nah, itulah wajib. Ya, siapa yang meninggalkan rukun ngerjain sunnah nggak berguna sunnahnya itu. Nggak sah. Ya. Ulangin. Kapan kita sholat kayak begitu? Niat pakai suara, tapi ketika Allah Akbar kita nggak menghadirkan niat di hati. Ya emang begitu dari dulu. Aneh niat di pas lagi takbiratul ihram baru-baru ini aja baru setahun. Umurnya berapa ya? 30. Balik 10. Berarti 20 tahun kodok semua. Paham ya? Karena nggak sah itu setoran ente utangnya banyak. Berarti nggak nyetor. Sementara diwajibkan dari mulai taklif. Taklif itu ketika akal balik. Nah, itulah udah wajib sholat. Sekarang umur 30, baliknya umur 10. Nah, 20 tahun, utang 20 tahun sholat. Nih. Kalau masih ada umur 20 tahun ke depan, kebayar. Jadi setiap habis sholat zuhur lagi. Setiap habis sholat asar lagi. Selama 20 tahun. Tapi kalau kita mau bayarnya per sholat 5, habis sholat zuhur 4 rakaat, sholat zuhur lagi 5 kali, zuhur sampai 5, 4 kali 5 20 rakaat. Zuhur 4. Kenapa? Karena enggak sah. Faman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu famana. Barang siapa ibadah faman bi ghairi ilmin tanpa ilmu ya'malu beramal beribadah. Faman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Maka ibadahnya itu ditolak, enggak diterima sama Allah. Gimana mau pahala? Ngarepin pahala, ente sah aja kagak ngarepin pahala, kerja aja kagak ngarepin gaji. Dari mana ceritanya? Gaji dari siapa yang ngasih gaji? Kerja aja yang nggak diterima. Saya nggak diterima jadi masuk di perusahaan ini, nggak diterima. Lalu setiap bulan ngarepin gaji, siapa yang mau ngasih gaji? Ya, jadi kita kerja aja ada persyaratannya. Ya, kemudian diakui, diterima, lalu mulai kerja dari jam segini, ada rukunnya. Darajatun niyah fi sholati salasah. Nah, kemudian derajat niat dalam sholat ada 3. Dalam niatnya dalam usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu dalam kalimat niat itu yang fardu hanya 3. Yang fardu diucapkan oleh hati ketika takbiratul ihram, ketika Allah usolli fardo subhi. Hanya 3 itu dong. Usolli fardo subhi. Udah. Itu yang wajib. Ya. Kemudian kalau dia menjadi makmum 4. Usolli fardo subhi raka'ataini sunnah. Ya. Mustaqbilal kiblati sunnah. Adaan sunnah. Lillahi ta'ala sunnah. Jadi yang wajib usolli fardo subhi.
Ketika makanya nggak panjang, susah kalau begitu. Masa kita Allahu Akbar hatinya niat sholli fardhu subhi ma'muman, udah gitu Allah sholli fardhu subhi, dah itu yang wajib. Kalau sunnahnya iya sebelum Allah Akbar sholli fardhu subhi rakatain mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, iya pakai suara ketik sebelum takbiratul ihram. Nah ketika lagi takbiratul ihram Allah sholli fardhu subhi ma'muman, udah bar Allah sholli fardhu subhi ma'muman akbar, selesai. Tapi kalau dia Allah sholli fardhu subhi, Allah Akbar panjang banget, sholli fardhu subhi rakatain mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, 8 harakat. Coba Allahu Akbar panjang. Sholli fardhu subhi, kalau dia jadi makmum 4, tapi kalau jadi imam enggak, tetap 3. Usolli fardhu subhi meskipun jadi imam. Usolli fardhu subhi meskipun jadi imam. Ya. Tapi afdolnya ketika jadi imam agar dia mendapat pahala berjamaah, agar dia keutamaan berjamaah, maka imam juga dianjurkan tetap ya, kalau dia diangkat jadi imam maka usolli fardhu subhi imaman. Ya, apalagi ketika sholat Jumat, nanti ada bab tentang Jumat. Jumat kalau imamnya nggak menyebutkan imaman, misalnya nih, usolli fardhu jum'ati, ini yang wajib, usolli fardhu jum'ati, dia nggak menyebutkan dirinya imaman. Kalau 5 waktu imaman sunnah, tapi pada sholat Jumat imaman wajib, paham? Usolli fardhu jum'ati, makmuman wajib. Tapi kalau imaman ketika 5 waktu itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu makmum. Makmuman itu mau sholat 5 waktu atau mau sholat Jumat, makmuman pokoknya wajib. Tapi bagi imam menyebutkan imaman itu hukumnya sunnah pada sholat 5 waktu. Tapi pada sholat Jumat itu imaman wajib. Kenapa? Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Sementara 5 waktu kifayah. Kalau ada satu kampung yang berjamaah maka gugur yang lain. Ya. Nah kalau gugur yang lain maka ada orang lagi berjamaah. Misalnya ada masjid, azan, qomat berjamaah dia. Itulah fardu kifayah. Karena udah ada yang berjamaah maka satu kampung nggak dosa. Kemudian ada orang lagi yang berjamaah juga, ya, zuhur juga berjamaah. Maka orang itu sunnah muakkad. Tapi kalau satu kampung nggak ada zuhur berjamaah, masjidnya kosong, musola kosong, di rumah juga nggak ada yang sholat berjamaah, maka satu kampung dosa semua karena meninggalkan berjamaah. Jadi mesti ada berjamaah, paham nggak? Jadi kalau ada isya, satu kampung isyanya ada yang jamaah, dosa. Isyanya sendirian semua. Dosa apa? Kan sholat. Dosa bukan dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan berjamaah. Jadi mesti ada tuh berjamaah tuh mesti ada. Ya, mesti ada kekompakan, itu harus ada. Ya. Usolli fardhu jum'ati makmuman. Imamnya lupa karena dia mikir sunnah kalau imaman. Akhirnya ketika dia sholat Jumat usolli fardhu jum'ati tanpa imaman, maka Jumatnya nggak sah. Ya. Begitu nggak zuhur lagi, ya. Jadi sholat berapa orang yang sholat di situ? Ada 300 orang. Ya udah, mereka semuanya berdosa. Ya, si imam dosa juga. Kok makmum ikut-ikutan dosa? Lah kenapa nyuruh imam yang begitu yang nggak ngerti jadi imam? Kalau tahu imamnya nggak ngaji, nggak pernah taklim, nggak pernah tahu kitab kuning, taunya buku terjemah, jangan suruh jadi imam. Ente juga yang pilih jadi imam. Makanya kita ikut-ikutan dosa. Tapi kan dia yang sholat yang nggak sah. Kita masa sholli fardhu jum'ati makmuman. Kita masa kenapa dia yang nggak sah jadi kita jadi nggak sah sholatnya? Ikut-ikutan nggak sah karena nggak dosa karena nggak sah. Karena itu yang milih dia jadi imam. Bukan ada yang milih pengurus masjid yang undang dia jadi khatib.
Ya khotibnya pilih khotib yang benar, yang berilmu. Nah, nah jadi makmuman hukumnya wajib. Usolli fardo subahi makmuman, usolli fardo zuhri makmuman. Arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu semuanya sunnah. Paham? Itu namanya derajat dalam sholat. 3. Usolli fardo subhi, usolli fardo zuhri, usolli fardo asri, usolli fardo maghribi. Kalau makmuman, makmuman. Kalau imamannya sunnah. Iza kan salatun nafilah muaqqata kaduha wal witir. Adapun kalau salat sunnah yang berwaktu seperti salat duha, salat witir, sunnahnya enggak disebutkan. Yang wajib adalah qasdul fi'il, usolli wa ta'yin, dan menjelaskan salat apa, usolli duha. Sunnahnya enggak. Adapun kalau udah jelas duha itu adalah sunnah, gerhana adalah sunnah, witir adalah sunnah. Nah, sekarang bagaimana kalau di sholat nafilah mutlak, nah yang nggak ada niat. Misalnya dia habis duha udah selesai duha, taubat udah, istikharah udah, hajat udah, semua udah nih. Kemudian dia mau sholat mau terus sholat. Aneh mau sholat 200 rakaat boleh. Sholat sunnah mutlak yang nggak pakai nama. Ibadah sama Allah, sholat sunnah mutlak, usolli. Apa ya? Niatnya yang wajib. Apa di situ? Wajaba qasdul fi'li faqat. Hanya wajib bermaksud saja. Usolli, udah. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah lillahi ta'ala. Tapi dalam usolli sunnatan lillahi ta'ala yang wajib hanyalah usollinya aja. Ada yang 1000 rakaat begitu malam. Ada yang 200 rakaat begitu. Allahu Akbar, usolli sunnah lillahi ta'ala. Yang wajib adalah usollinya, sunnah lillahi ta'alanya sunnah. Udah. Cara ngerjainnya gimana? 200 rakaat. Afdolnya 2 rakaat, 2 rakaat. Masalahul finiyah, kemudian di dalam niat ada beberapa rincian. La tajibu niyatul fardiyah ala sobiyyi inda romli. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Bukan bikin bingung, bukan. Bikin mudah, bikin gampang. Menurut Imam Romli, anak kecil nih, bagi anak kecil yang belum balik, mereka la tajibu niyatul fardiyah ala sobi, karena mereka belum fardu, mereka belum diwajibkan sholat, belum akil balik, maka mengucapkan fardunya enggak mesti. Usolli saya mau niat zohor, usolli zuhri, udah. Karena usolli fardu dia belum difardukan. Itulah kenapa kita niat sholat itu wajib niat. Karena saya sholat fardu, karena saya diwajibkan sholat. Saya diwajibkan sholat apa? Sholat fardu. Saya diwajibkan fardu apa? Fardu zuhur. Udah begitu. Inna sholat al mu'minina kitaban mauquta. Di Quran Allah jelaskan, inna sholata, sholat itu lil mu'min, bagi orang mukmin, kitaban mauquta, adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Itu Qurannya gitu ayatnya. Jadi zuhur itu karena ditetapkan waktunya, Allah yang netapin. Makanya wajib menyebutkan zuhur, wajib menyebutkan asar, wajib menyebutkan maghrib. Ya, kita diperintahkan aqimus shalah ya lazina amanu qumu ya lazina amanu aqimus shalah tuh. Di Quran, atiullah wa ati rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan laksana, dirikanlah salat. Maka salat ini wajib, wahai orang beriman, dirikanlah salat. Usolli, saya salat, karena ini diwajibkan Allah. Kemudian apa hukum salat di sini? Ya fardu. Saya ngerjain fardu, saya difardukan. Kalau saya nggak ngerjain, saya dosa. Itulah fardu. Kalau sunnah nggak ngerjain nggak apa-apa, afdolnya dikerjain biar dapat pahala. Kalau fardu itu nggak dikerjain dosa, makanya saya sholat fardu yang kalau saya nggak kerjakan nggak sah, saya berdosa. Fardunya fardu apa? Karena udah ditetapkan waktunya, fardu zohor, fardu subuh. Nah ini, maka di dalam niat itu usolli fardu subhi, usolli fardu subuh. Nah, ada pun anak kecil sebelum balik mereka belum difardukan, ya. Maka dalam niat kalau dia sholat misalnya usolli fardu zuhri sah.
Ya, kok sah sih? Kan dia belum balik. Nah itu dia, belum balik. Maka ayah ibundanya lah yang merasakan pahala. Karena dia belum menerima pahala, belum menerima dosa. Tapi kalau ada perbuatan baik yang dia kerjakan, nyuruh anaknya, ya umur 3 tahun, 4 tahun, pegang nih 5.000, kasih noh orang. Ada yang masukin ke celengan, masukin ke kotak amal. Ya, ngelatih si anak agar dia rajin sedekah. Ya. Jadi kalau orang yang susah sedekah, bakhil, minta ampun, itu dari kecil nggak pernah dilatih sama orang tuanya. Nah kemudian pahalanya gimana? Dia ini kalau dosa, misalnya dia mencuri, anak kecil nggak berdosa. Dan kalau dia berbuat baik kayak tadi itu, dia sedekah, dia sholat sah nih, ya itu pun pahalanya belum masuk ke dia, ya tapi ke orang tuanya. Kenapa? Karena belum difardukan. Nah nanti ketika dia sudah balik, nah sholatnya kan udah sah tuh, udah diajarin dari sebelum balik, dari 5 tahun udah diajarin. Ketika 9 tahun balik, maka 9 tahun ke atas sudah sah, udah ngerjain. Nah ini pentingnya nih mengajari anak ya sebelum masa balik. Nah ini nggak wajib bagi anak kecil yang belum balik mengucapkan fardu usolli zuhur aja udah. Kalau dia mengucap usolli fardu zuhri boleh. Ya tapi itu belum difardukan illa iza ta'ayyanat ala salat janazah al fard. Kecuali ini bagi anak kecil, iza ta'ayyanat untuk ta'yin menjelaskan salat jenazah. Itu fardu usolli ya, fardu kifayah. Ala hazal mayit, hazil maitah. Fardu kifayah atau fardu aja boleh. Khilafan Ibnu Hajar fatajibu indahu mutlaqan. Itu tadi menurut Imam Romli. Nah, adapun Imam Ibn Hajar khilaf. Imam Ibn Hajar beliau berpendapat fatajibu indahu mutlaqan. Imam Ibn Hajar mengatakan tetap wajib seorang anak walaupun dia belum balik mengucapkan fardhu sholli fardhu zuhri. Maka selebihnya tadi itu yang enggak disebutkan, apa di sini dijelaskan nih. La tajibu, maka tidak wajib niyatu, di dalam niat itu ya lillahi ta'ala, enggak wajib ya. Atau menyebutkan ada di rakaat salasa rakaatin, maghrib salasa rakaatin 3 rakaat, isya arba'a rakaatin, subuh rakaataini ya itu sunnah. Wala niyat istiqbal kiblat juga mustaqbilal kiblati, juga adaan lillahi ta'ala, adaannya atau qada'an lillahi ta'ala, bal kullu zalika sunnatan, akan tapi semua itu hukumnya adalah sunnah ya. Jadi yang wajib ingat sholli fardhu subhi kalau dia jadi makmum makmuman, kalau jadi imam imaman ketika sholat Jumat. Penting nih ilmu, kalau enggak ngaji sholatnya ibadahnya enggak sah, terdosanya banyak, berat. Kadang menyepelekan Allah. Saya nggak pernah nyepelin Allah, saya nggak pernah ngerendahin Allah. Ya kamu ibadah nggak pakai ilmu sama aja nyepelein Allah. Ya. Tapi saya ibadah, tapi malas ngaji. Itu kamu juga nyepelin Allah karena kamu nggak mau ngaji. Ya, menyepelekan Allah, merendahkan Allah dengan cara nggak menghina Allah. Ya Allah, Allah dikata-katain, nggak begitu. Ya. Tapi orang yang nggak perhatian akan yang diperintahkan Allah, misalnya nih aneh nyuruh keke tolong beliin rokok petani, aneh pengen rokok, iya beb, udah ama dia kagak jalan, ya ntar dulu beb, dia malah ngobrol sama sampingnya, cepetan, iya bentar, dia gak ngatain, gak menghina, itu sama aja dia menyepelekan aneh. Dengan apa? Dengan dia nggak segera, nggak perhatian itu dengan perintah, maka sama aja merendahkan orang yang memerintahkan, menyepelekan ya. Tapi kalau iya langsung, nah ini namanya dia sama dengan menghargai, memuliakan gitu ya.
Jadi kalau disuruh taran-taran Allah nanti itu namanya menyepelekan. Oh sholat gampang dah. Itu tahu nggak ilmunya? Nanti aja ngajinya. Ya, nggak apa-apa nggak tahu ilmunya. Yang penting sholat di rumah. Itu sama nyepelein, merendahkan Allah. Kenapa? Karena perintahnya itu dianggapnya sepele. Sholat doang. Anak kecil juga bisa sholat. Itu tahu nggak? Gampang lah nanti aja ngaji. Masih banyak Ustadz. Jadi banyak menyepelekan ilmu agama, ya, menyepelekan ulama, orang yang berilmu itu sama dengan menyepelekan Allah. Ya. Nah nih itu nanti beratnya di situ. Berat dosa itu bukan karena tindakannya, tapi karena dia mengecilkan Allahnya. Seperti orang yang membunuh dengan orang yang tidak sholat, itu dosanya lebih besar yang tidak sholat. Kenapa? Karena menyepelekan Allahnya. Dosa bunuh juga dosa besar, ya. Man qatala mu'minan muta'ammidan, tuh siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, fajazauhu jahannam khalidina fiha, maka balasannya jahannam, kekal di dalamnya. Kekal artinya lama, ya, puluhan ribu tahun di neraka. Itu membunuh, ya. Atau dosanya sama dengan membunuh itu sama dengan menghancurkan Ka'bah. Bom. Ka'bah dia dibom sama dia. Dosanya kayak apa itu? Kenang-kenangannya nggak hilang. Orang habis menghancurkan Ka'bah, dosanya itu nggak ada selesainya, penyesalannya nggak. Nah, dosa membunuh lebih daripada menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi meninggalkan sholat di atasnya membunuh. Jadi menghancurkan Ka'bah, ngebom, ente hancurin Ka'bah, kemudian ente taubat, itu dosanya mungkin diampunin, tapi penyesalannya ente udah ngancurin Ka'bah, ya Allah, ani udah ngancurin Ka'bah, ya Allah, nyeselnya, walaupun Allah maafin, meski misalnya contoh, Allah maafin, ya udah nggak apa-apa, ya, ane maafin. Tapi kan ente inget terus perbuatan ente inget, ente kenang, kapan? Ya, sampai selamanya itu Ka'bah belum dibangun lagi. Nah itu dia, jadi dosa itu dimaafin sama Allah. Tapi ya rasa malunya itu, misalnya ane berbuat salah sama orang, ane minta maaf, saya udah kurang ajar, maafin. Iya saya maafin, udah nggak ada dosa, nggak ada masalah. Tapi rasa malu saya pernah berbuat salah sama dia, saya kurang ajar, itu di otak kita nggak pernah lupa selamanya, paham nggak? Itulah dia. Kalau kita berbuat dosa diampuni sama Allah Taala, yaghfiru ma yasha, Allah mengampuni dosa. Tapi malunya ente udah berbuat dosa, udah bikin ente udah kurang ajar, rasa malunya itu selamanya. Paham nggak? Meskipun ente masuk surga, tapi ente pernah ngerjain ini di dunia, itu rasa malunya sama Allah nggak pernah hilang. Bahkan membunuh. Nah membunuh ini dosa besar tadi, dosanya itu di atas menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi nggak sholat dengan sengaja itu lebih daripada membunuh, lebih daripada menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena menyepelekannya. Nggak sholat mah tenang aja, habis nggak sholat tidur, sholat kagak ngobrol, sholat enggak makan, kan tenang dia. Itu saking Allah kecil, Allah itu lebih daripada laler bagi dia. Allah lebih daripada laler, Allah itu rendah, Allah itu kecil, sehingga dia nggak sholat bisa makan. Coba orang habis bunuh, nggak bisa tidur dia, habis ngebunuh nggak tenang, ketakutan di penjara, ketakutan ketahuan, ketakutan ya dibunuh lagi, ditangkap, macam-macam. Tapi orang yang nggak sholat, coba Allah kayak laler, Allah itu kecil. Nah ini sama aja orang menjepelekan Allah, menghina Allah. Nah maka dosanya lebih daripada membunuh, lebih daripada menghancurkan Ka'bah, karena merasa tenang, paham? Jadi kalau kita ngerasa tenang, itu dosa kita lebih berlipat-lipat ganda. Ada orang nih habis mencuri gak tenang seminggu, ada orang habis mencuri
tenang aja tidur, dosanya banyakan mana? Banyakan yang tenang. Karena apa? Dia nggak ada takut. Ya benar-benar dia mengecilkan Allah karena menyepelekan perintah. Nah ini dia meninggalkan sholat. Iza kana musalli ma'muman. Ingat ya. Itu. Nabi sholat kayaknya sepele, dah gampang, dah ringan, gampang dikerjain. Tapi bener nggak ilmunya? Ya. Bahkan mudah ditinggalkan, disepelekan. Dan dosa yang di dunia, yang dikubur, yang di akhirat itu disegerakan cepat itu karena sholat. Bahkan dalam hadis inna awwala ma yuhassabu, pertama kali yang dihisab yaumul qiyamah, di hari kiamat as-sholah, sholatnya ditanya. Iza sholahat, kalau sholatnya baik, sholaha sairu amali, maka entar kebaikan yang lain Allah lihat baik. Kalau iza fasadat, kalau sholatnya berantakan, nggak bener, ya ngajinya kagak, sholatnya begitu. Iza fasadat, kalau sholatnya itu rusak, sholatnya nggak sah, batal, maka fasada sairu amali, maka Allah nggak mau nerima, rusak, udah cacat semua amal-amalnya, kebaikannya nggak diterima. Ya, yang pertama kali dihisab. Dan yang sangat diperhatikan oleh Nabi bukan warisan, bukan wahai istriku kamu jangan kawin lagi kalau saya meninggal, nggak begitu. Lagi sakit nih, saya mau sehat dong, saya nggak mau mati, nggak begitu. Ntar tanah saya, rumah saya, harta saya gimana, nggak begitu. Apa Nabi? Sholat, ummati as-sholah. Tuh, yang diperhatiin, yang bikin pikiran Nabi ketika mau wafat apa? Kita manusia nih, kita nih, keluarga kita, istri kita, teman kita, saudara kita, ini gampang ninggalin sholat atau nggak perhatian sama ilmu tentang sholatnya. Ya, bahkan likulli harfin, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan likulli harfin, setiap huruf kita belajar itu harus dengan saunbika la tanul ilma illa bisittatin, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Ya, bihirsin, dengan sungguh-sungguh, watul zaman, dengan waktunya yang lama, dengan gigih, dengan sabar, wabul gotun, kemudian dengan dengan bekal, wa mursyidun, kemudian dengan guru. Itu semuanya persyaratan mencari ilmu. Kalau orang nggak ada syarat maka nggak diterima. Syaratnya kurang maka nggak diterima. Itu ada 6. Kalau kita mau nyari ilmu ada 6 syaratnya. Nah, ingat tuh apa yang dipusingin Nabi. Ya, istri enggak, anak enggak, keluarga enggak, tanah enggak, apa enggak. Enggak dunia, enggak akhirat, enggak pribadinya ntar gimana nih di dunia meninggal, enggak. Orang sorga enggak dibuka kecuali Nabi duluan. Apa yang Nabi takut nih, Nabi nanti kalau saya meninggal nih gimana? Apa yang ditakuti Nabi? Ummati as-sholah. Umatku, kamu tuh gampang banget tinggalin sholat, enggak peduli sama sholat. Itu doang nih. Jadi yang paling bikin susah hati Nabi apa? Kita nyepelein sholat. Ada teman sholatnya nggak benar, masa bodoh. Atau nggak sholat, ya udah biarin masing-masing. Enggak sholat, ini ada ajar sholat, udah jangan pakai ngajarin aneh dah, itu sholat. Yang nggak sholat udah biarin nggak sholat, begitu. Ya. Yeah. Atau bapaknya sholat, istrinya nggak sholat. Atau bapaknya tahu, anaknya nggak tahu, dibiarin. Pokoknya ya udah saling meremehkan tentang sholat. Ummati itu yang dipikirin Nabi akhir hayat ketika ajal, nggak mikirin duitnya, nggak mikirin saya mau hidup lagi, saya belum siap mau mati, nggak begitu. Yang dipikirin ummati as-shalah.
ajarin lah sebisanya ya. Itu udah tahu ilmunya, alhamdulillah. Kemudian ajarkan orang yang nggak sesuai dengan begini. Itu mereka belajar kepada Mendikbud itu, sama buku-buku terjemah yang jualan-jualan tuh terjemah Yasin doa. Ya ada buku terjemah sholat sunat tahajud ya. Ada sholat sunat tahajud namanya. Kemudian orang itu kalau mau ibadah harus wajib sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat dulu. Udah tahu niatnya sunat taubat. Kenapa wajib? Wajib sholat sunat taubat dulu. Nanti kalau mau ibadah, mau doa, mau minta sama Allah harus sholat sunat taubat dulu. Wajib sholat sunat. Udah tahu namanya sholat sunat taubat berarti sunnah, nggak pakai wajib. Harus taubat dulu. Taubat setiap hari taubat, setiap saat taubat. Habis sholat taubat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya sholatnya ya begitu sholatnya. Dia nggak baca Fatihah, baca di hati. Kenapa? Karena belajarnya begitu, buku terjemah di sekolah belajarnya begitu. Gurunya, guru agamanya ya sama. Ya dan hati-hati nih. Ya, kalau orang salah keliru belajar ya begitu jadinya. Ya, di mana niat, di mana takbiratul ihram, di mana baca Fatihah, di mana hati, baca Fatihahnya di hati. Baca Fatihah di hati, diam aja dia mulutnya enggak kumat kamit. Pas takbiratul ihram yang wajibnya di hati malah disuarain. Kan terbalik. Ngerti enggak? Usolli fardhu zuhri disuarain, padahal sunnah disuarain. Wajibnya adalah di hati. Ketika Fatihah ya, ketika Fatihah dia malah diam. Padahal yang wajib adalah disuarakan. Dibalik, ngerti gak nih? Ya, niat yang wajib di hati, dia malah bersuara. Ya. Ketika baca Fatihah, dia malah di hati, malah nggak bersuara. Ini kebalikan. Nah, itu aja kita udah tahu. Ya, ada teman, ada saudara, ada adik, ada abang, ada kakak, ajarin. Rukun sholat iseng-iseng aja sambil ngobrol, udah ngobrol panjang lebar nih segala macam ya, baru udah nyerempet itu sholat belum? Udah kemarin, tadi benar udah iya. Tahu nggak rukun sholat ada berapa? Iseng-iseng gitu, bukannya nyepelekan atau debat atau nanya untuk ngerendahin, bukan. Kita sebenarnya mau ngajarin, cuman harus ada serempet-serempetin, basa-basi. Udah. Kalau sholat itu rukunnya ada berapa sih? Berapa? Nah udah gitu. Nah itu mau nggak nih kasih tahu, ajarin. Bukannya sok ngajarin, cuman gugurin kewajiban dan biar ente sholatnya sah. Udah gitu. Ya, perlu nih yang diselamatin, orang banyak perlu. Maka itu dia ya, keutamaan alim sama abid begitu. Kalau orang abid dia sholat, dia puasa 7 tahun, tiap malam gak pernah tidur ibadah, tapi buat dirinya. Sementara orang alim, orang berilmu itu manfaat dengan ilmunya. Artinya ya, orang yang harusnya dia ke neraka tapi diselamatkan oleh ilmunya orang alim. Orang alim itulah yang ngajarin sholat, puasa, zakat, mengajarkan apa aja yang haram sehingga nggak dikerjakan sama dia. Nyelamatin banyak orang dari neraka, dipindahin, dievakuasi masuk ke surga. Itu kan berkatnya orang alim. Kalau orang abid itu maunya nafsi mulu dia. Ya, kalau punya seneng maunya buat dirinya. Kalau susah aja baru ceritain ke yang lain. Kalau baik pahala ibadah diceritakan, maksiat diumpetin. Ya, ibadah orang abid rajin buat dirinya. Ya, nyari pahala, nyari derajat, biar dipanggil soleh jadi wali, keramat, doanya kabul, hajatnya terkabul dengan sholatnya, dengan puasa. Buat pribadinya. Ya, ntar kalau doanya kabul, pahalanya banyak, rezekinya luas, semua buat pribadi. Mana yang buat orang lain? Ya, apa sih yang diperbuat itu tulus buat orang gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nah, makanya dengan ilmu itu ente ngasih tahu orang yang tadi nggak tahu itu tulus, itulah pemberian
hadiah kepada orang lain yang nggak bisa dibayar selamanya. Ente ngasih handphone ke orang, orang itu bisa balas ente motor. Tapi kalau ente kasih ilmu sama orang, orang nggak bisa balas apa-apa. Kenapa? Karena selamanya bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat, nggak bisa digantikan. Karena ente nggak bisa sah tanpa ilmu itu. Kamu nggak bisa selamat dari dosa kecuali dikasih tahu itu haram. Ente nggak jadi ngerjain. Jadi bisa selamat dunia akhirat sebab dia. Lalu kita mau balas dengan apa? Jadi dia bayar kita 1 juta, kita punya duit 5 juta kita ganti. Ya, tapi coba ilmu. Itu makanya Nabi punya warisannya ilmu. Nah kita udah tahu, nih ajarin dah yang ke yang lain, yang cara-cara sholat yang benar. Ya ini bukan nyari titel kayak gitu-gituan, biar sah sesuai yang Allah inginkan. Jangan keras kepala, jangan pakai watak tabiat namanya. Nggak bisa dibilangin. Lu mau sholat pakai cara lu sih, bukan cara yang itu. Kita maunya itu pakai cara kita. Keras kepala namanya apa? Watak. Wataknya keras. Jadi dia mau ibadah tuh dengan caranya. Ya, sholat pakai caranya dia, puasa dengan caranya dia, itu nggak mau ngaji, ya itu dia. Bukan sesuai yang Allah inginkan. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang diberkahi ilmunya, diberi tahu ilmunya, dan kita mengamalkannya, kita kerjakan, kita praktekkan, kita terapkan, sehingga ibadah kita sah, ibadah kita diterima persyaratannya, ibadah kita masuk ke dalam kategori orang yang diterima persyaratannya dan diterima rukunnya, diterima perbuatannya, barulah nanti ada namanya pembalasan, dibalas usahanya, ibadahnya, pekerjaannya. Kalau dia memang diterima sebagai karyawannya, kalau nggak jadi karyawan gimana mau dibalas? Nah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ibadahnya dengan ilmu diterima, diterima oleh Allah Ta'ala, barulah nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita dan dibalas dengan berlipat-lipat, dan yang tidak pernah kita bayangkan, dengan pembalasan, dengan kebaikannya Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li dzunubi kullaha fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.